Shalom semua warga kerajaan. Tema besar tahun ini adalah bangkitnya para pemimpin. Tetapi juga perkataan emerging itu juga ada hubungan dengan yang lebih besar, yaitu awakening. Awakening itu kebangunan. Juga ada outpouring, pencurahan Roh Kudus. Pak Niko memberi nama Pentakosta ketiga. Lalu awakening itu di Amerika sudah dicanangkan oleh Mike Evans, yaitu ada the third great awakening. Yang pertama adalah waktu Jonathan Edwards 1730 lalu kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh para revivalist yang lain. Dan ada yang ketiga, yaitu revival. Revival itu adalah kebangkitan rohani yang besar sekali. Jadi bukan cuma bangun, tapi dihidupkan dari antara orang mati. Dan saya menemukan ada satu ayat yang luar biasa, yaitu pada waktu Raja Salomo, dia menghadap Tuhan. Dan dia berkata, kalau engkau menutup langit sehingga tidak ada hujan. Indonesia sedang mendengar deru-deru daripada resesi. Itu menakutkan banyak orang. Dan saya sebagai hamba Tuhan yang saya melayani 40 tahun, saya mengerti sejarah kegerakan, sejarah awakening, revival. Indonesia mengalami revival yang pertama 1965. Yaitu ketika kita mengalami hampir saja bangsa ini pecah, saling membunuh. Dan kejadian yang sangat mengerikan 1965. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, apa yang direncanakan jahat oleh iblis Tuhan bisa rubah jadi kebaikan. Dan ketika dia berdoa seperti itu, ada ayat dalam 1 Raja-Raja 8 ayat 37 yang berkata, ketika Tuhan bukan cuma menutup langit, tetapi ada penyakit sampar, kelaparan, penyakit gandum, belalang pelahap. Kalau dalam bahasa sekarang ya resesi itulah. Kalau ada tanaman kita dimakan belalang, Indonesia tidak seburuk dari negara-negara lain. Ini belum krisis moneter atau yang seperti tahun 98 ya, baru resesi. Tapi saya yakin dan percaya itu membuat manusia kembali pada Tuhan. Bagaimana membuat orang berdoa? Saya dulu tanya, Tuhan gimana sih caranya mengajak jemaat ini mencari wajah-Mu? Sekarang ada jawabannya, ketika menghadapi ketakutan. Ketika menghadapi takut akan kematian, people turn to God. Tapi dalam ayat 38 ada satu ayat yang dalam bahasa Indonesia tidak jelas. Di situ dikatakan the plague of their heart. Manusia mengenali yaitu penyakit atau sampar yang di dalam hatinya. Jadi bukan yang di luar ini, yang di dalam ini. Saya sampaikan dalam waktu-waktu yang lampau itu bagaimana ada virus-virus yang lebih bahaya daripada corona, yaitu percabulan, perzinahan dan sebagainya yang sedang terjadi, yaitu juga kekerasan, kekejaman. Karena itu saya katakan dalam minggu yang pertama ini, memang akan ada kebangunan, tetapi juga akan ada introspeksi diri. Memeriksa bukan cuma virus-virus, bukan swab test, bukan rapid test, tapi hard test. Karena itu dengan iman saya berani katakan corona ini memang kelihatan buruk, tetapi bisa juga mendatangkan bukan cuma corona akademi, tapi corona revival. Dengar ini. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Saya percaya bahwa sore hari ini kita datang dengan hati yang penuh ucapan syukur di hadapan Allah kita. Musim berlalu, namun Kau selalu pelihara aku, kasih dan setia-Mu, dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra
selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan.
anugerah itu akan semakin hari semakin besar, melimpah dalam kehidupan kami. Sebab kami tahu Bapa, Engkau akan mengasihi anak-anak-Mu, Engkau menyayangi anak-anak-Mu, Engkau juga memberikan kekuatan kepada anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lawan kami Roh Kudus dengan firman Tuhan, agar kami benar-benar hari ini Tuhan dikuatkan di tengah-tengah apa yang kami alami saat ini Tuhan. Dan kami tahu ketika pendengaran kami arahkan dengan firman yang adalah janji-janji Tuhan dan pengharapan kami, maka kembali kami dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Pakai hamba-Mu, dan juga kami siapkan hati dan telinga kami untuk mendengar firman Tuhan, dan juga kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap mendengar firman Tuhan katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Wow, puji Tuhan. Saudara, saya percaya kita datang di tempat ini punya satu tujuan juga, supaya kita berjumpa dengan Tuhan. Amin. Dan kita juga dikuatkan, saudara. Karena ada begitu banyak berita-berita yang simpang siur, ya, yang menghebohkan, yang menggetarkan, ya, sehingga saudara, bukan masalah atau pergumulan yang membunuh kita, tetapi ketakutan itu sendiri yang bisa membunuh kita. Ya, ketakutan itu sendiri saudara yang bisa menyerang kehidupan kita sehingga kita menjadi orang-orang yang lemah. Tapi di tempat ini semuanya orang-orang yang boleh kuat di dalam Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Lihat. Baik, Bapak Ibu, saya akan sampaikan tentang sebuah tema, yaitu movement. Katakan bersama saya, movement. Saudara, ini bahasa Inggrisnya movement, artinya pergerakan atau kegerakan. Saya percaya saudara bahwa Tuhan menghendaki kita terus berada di dalam jalurnya Tuhan. Amin. Berada di dalam kehendaknya Tuhan, terus berjalan di dalam kebenarannya Tuhan. Sebab saudara, ketika kita terus berjalan dalam kebenarannya Tuhan, maka proses penyelamatan dari Tuhan itu akan Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Beberapa definisi tentang movement, yaitu berbicara tentang aktivitas, kegiatan, saudara, beberapa orang atau beberapa kelompok untuk melaksanakan perubahan demi perubahan, tentu ke arah yang lebih baik, saudara. Bahwa maksud daripada kegerakan rohani atau movement ini, saudara, itu adalah aktivitas orang percaya yang melaksanakan dan mengumandangkan secara terus-menerus kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ini tidak gampang. Sebab begini saudara, di tengah-tengah dunia sekarang ini, kita banyak berhadapan dengan tantangan. Setuju ya? COVID-19, apalagi tantangan ekonomi kita, keluarga, lingkungan, situasi politik. Kalau kita saudara tidak berjalan dalam kebenaran, maka kita akan terbawa dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita alami, saudara. Banyak orang stres hari-hari ini, bahkan di masa-masa akademi virus corona. Bagi yang tidak tahan, saudara, suami istri itu bisa cerai, saudara. Gara-gara apa? Masalah ekonomi. Karena ini bertalian seperti mata rantai yang satu dengan yang lain itu bersinggungan, bersambung, menyambung, gitu saudara. Karena apa? Memang ini masa-masa yang sulit, masa-masa yang tidak menentu, saudara. Tapi bagi anak-anak Tuhan, percayalah saudara, bahwa kita sedang berada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Haleluya. Hanya orang-orang yang hidup dalam kebenaran, saudara, apapun tantangannya, apapun saudara ujiannya, kita akan tetap kuat. Haleluya. Kita akan tetap setia kepada Tuhan. Mazmur 145 ayat yang keempat saya bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan, angkatan demi angkatan akan memegahkan pekerjaan-pekerjaanmu dan memberitakan keperkasaanmu. Tuhan mau begini saudara, angkatan demi angkatan itu terus memegahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan
dan memberitakan keperkasaan Tuhan. Ini harus terus berlanjut, saudara. Nah, saya akan berikan gambaran buat saudara pada hari ini. Bagaimana hari ini kita hidup di beberapa angkatan. Di sini ada 5 generasi yang ada di tahun 2020 ini. Perhatikan baik, saudara. Yang pertama, generasi yang lahir tahun 1900 sampai 1945. Itu namanya, saudara, generasi tradisionalis. Kemudian yang lahir 1946 sampai 1964 itu generasi baby boomers namanya, saudara. Di sana ada banyak yang terjadi perang Vietnam, astronot pertama kali mendaratkan kakinya ke bulan dan seterusnya. Kemudian ada generasi X atau Gen X tahun 65 sampai 76. Termasuk saya, saudara, lahir tahun sekian. Ini namanya generasi X. Dan kemudian ada generasi milenial yang lahir tahun 1977 sampai 1997. Yang terakhir ini, saudara, adalah generasi 2020 atau generasi Z, yaitu anak-anak kita yang lahir setelah tahun 97. Wah, ini harus kita pahami terlebih dahulu, sebab saudara, dari generasi ini itu banyak perbedaan, ya, banyak perbedaan. Kenapa, saudara, yang lahir tahun 45 sampai dengan 1900 sampai 1945 dikatakan tradisionalis? Kenapa, saudara? Mereka belum mengenal teknologi, nonton TV aja jarang, masih tulis surat, belum ada handphone waktu itu, karena mereka sesuai dengan zamannya, teknologi seperti itu belum ditemukan. Dan selanjutnya baby boomers itu sudah mulai berkembang sedikit, dan mereka juga sudah mulai mengenal ada komputer di sana, saudara. Nah, ini berbeda zamannya. Nah, tetapi yang saya perlu perhatikan, kita hidup, saudara, di zaman generasi Z. Nanti setelah generasi Z ada yang menafsirkan ada generasi Alpha namanya. Tapi kita fokuskan, saudara, bahwa kita hari ini, saudara, berada dalam sebuah generasi di mana saudara dan saya akan berhadapan dengan situasi yang berbeda sekali. Karena generasi Z ini, saudara, adalah generasi yang memang tidak bisa kita cara mendidik anak-anak kita itu ya seperti orang-orang masa lalu gitu, saudara. Jadi, saudara kasih Tuhan, beda zaman, beda cara menanganinya. Alkitab tidak pernah berubah. Alkitab sudah menyediakan bagaimana kita menanggapi generasi sekarang ini. Karena di masa generasi sekarang ini, saudara, orang tidak lagi peduli kehidupan sosial, cenderung individualis, cenderung, saudara, untuk mengabaikan agama dan lain sebagainya. Dan nanti saudara akan temukan ini. Makanya, saudara, ini perlu diperhatikan. Yang jelas begini, bahwa Tuhan mau movement ini tetap dilaksanakan dan tetap diwariskan juga kepada generasi kita dengan caranya Tuhan tentunya. Oke, baik. Saya akan bagikan 3 hal, saudara. Hal-hal apa saja yang perlu kita perhatikan untuk agar movement ini bisa terus berlangsung. Kegerakan ini tidak berhenti, kebenaran tetap ditegakkan, anak-anak tetap taat kepada orang tua, kemudian mereka tetap berjalan dalam kebenaran sekalipun, saudara, tantangan begitu banyak. Apalagi kita melihat tontonan-tontonan televisi, orang kawin cerai biasa, saudara. Kalau kita sering nonton itu, saudara, maka secara tidak langsung kita digiring pikiran kita, oh itu biasa. Padahal Alkitab berbeda. Jadi apa yang ada di depan kita menggiring kita untuk semakin menjauh kepada firman Tuhan, bukan semakin mendekat. Hidup hedonisme, wah, sudah mulai ditunjukkan, saudara. Kasus pembunuhan banyak terjadi gara-gara, saudara, hal-hal sepele sudah bisa membunuh orang. Seolah-olah itu tontonan-tontonan yang diperhadapkan dan membuat kita nanti, saudara, akan punya pergeseran nilai terhadap firman Tuhan. Maka
Makanya penting sekali saudara dan saya untuk tetap ibadah. Amin. Baik tatap muka seperti ini atau onsite ataupun online. Saudara jangan biarkan anak-anak kita tidak ibadah. Haleluya. Harus tetap saudara. Karena apa? Kalau dia tidak bisa ibadah di sini saudara, suruh ikut ibadah online. Karena kalau tidak digiring seperti itu saudara, mereka nanti paradigmanya kita tidak sadar nanti. Ternyata mereka setuju dengan filosofi atau apa yang dibangun oleh dunia ini saudara. Yang Tuhan mau, kita harus terus melakukan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan ini kita wariskan saudara. Jangan sampai kehilangan generasi ini. Sehingga terdapatlah satu benang merah. Benang merah ini berbicara begini saudara. Orang-orang yang tetap melakukan kebenaran sekalipun berada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan. Dan saya harap saudara hari ini saudara akan menjaga ketiga hal ini. Yang pertama, pelihara terus hubungan dengan Tuhan. Saudara, saya contohkan bagaimana Yesus ada di dunia ini. Yesus 100% Allah, 100% juga manusia. Artinya begini saudara, dia memang Allah, tapi dia juga menempati tubuh jasmani seperti manusia yang punya kelemahan, ya, yang punya juga rasa capek dan lain sebagainya saudara. Tapi apa yang dia lakukan? Markus 1:35. Pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Kemudian Lukas 6:12 katakan demikian. Pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Saudara kasih Tuhan, Yesus memberikan contoh bahwa kehidupannya harus senantiasa punya hubungan dengan Tuhan. Kehidupan manusia ada dua dimensi, jasmani dan rohani. COVID-19 memberikan pelajaran buat kita bahwa tidak ada yang bisa kita sombongkan dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Kekayaan, orang kaya, orang berduit, orang punya jabatan saudara. COVID-19 bisa melanda mereka semuanya. Artinya begini, manusia punya keterbatasan. Dan hanya satu yang bisa menolong, yaitu Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, jadi Yesus saudara tidak melulu memperhatikan hal-hal yang jasmani. Dan Yesus saudara waktu itu dia tetap menjaga hubungan dengan Tuhan. Dia tunjukkan kepada kita, dia memberikan teladan kepada kita saudara, bahwa saudara dan saya harus tetap memelihara dan menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Melalui apa saudara? Ibadah. Amin. Melalui apa saudara? Doa-doa kita. Amin. Persekutuan kita dengan Tuhan. Karena apa saudara? Kalau kita tidak pernah lakukan ini, pertanda begini saudara, kita bisa menjadi orang-orang yang mudah terpengaruh dengan dunia. Orang-orang Israel mengenal hari Sabat. Hari Sabat saudara itu jatuh pada hari ke-7. Kalau di Israel hari ke-7 itu hari Sabtu, hari Sabat saudara. Dan itu harus dikuduskan. Supaya apa saudara? Supaya orang Israel bukan hanya melulu melakukan pekerjaan-pekerjaannya, tetapi juga harus memulihkan, mengisi kehidupannya supaya Tuhan hadir dalam kehidupannya. Dan ini penting saudara, jangan sampai hilang. Tantangan sekarang ini adalah banyak orang saudara sudah kehilangan hubungan dengan Tuhan. Menganggap ibadah itu tidak penting lagi, berdoa itu tidak penting lagi, menjaga hubungan dengan Tuhan tidak penting lagi. Karena memang dibuat skenario seperti itu saudara. Alasannya apa? COVID-19. Makanya saudara di tempat ini kenapa saya rekam? Karena apa saudara? Kita menyediakan ibadah untuk mereka yang tidak bisa datang, supaya mereka juga ibadah. Amin. Supaya mereka juga ada perjumpaan dengan Tuhan, memelihara hubungan mereka dengan Tuhan. Inilah kegerakan yang harus saudara dan saya lakukan. Ayo saudara, mulai wariskan ini kepada anak-anak kita. Amin. Kepada generasi kita selanjutnya saudara. Karena apa? Tantangan di depan itu semakin sulit. Kemarin anak saya Novet, dia sharingkan bahwa NASA itu sudah membuat satu countdown ya,
Countdown tahu ya? Hitungan mundur 7 tahun 102 hari sekian menit. Bumi ini akan mengalami panas yang luar biasa, seperti sebuah hari akhir zaman. Sudah dihitung saudara, 7 tahun 102 hari lagi. Ini secara sains, ilmu pengetahuan. Karena apa? Karbon dioksida itu akan lebih banyak lagi. Sudah dihitung, apalagi dengan pemanasan global dan lain sebagainya saudara. Waduh, kebakaran hutan. Berapa waktu lalu kita dengar 100 km persegi es yang ada di kutub utara itu sudah lepas dari induknya dan sudah mulai mencair, lama-lama mencair. Dan ini saudara sudah dihitung secara sains. Ini akhir zaman, tantangan ke depan semakin berat. Tapi saya katakan kepada anak saya, jangan takut. Lihat, kalau kita berlindung kepada Tuhan, itu adalah sesuatu yang tepat. Makanya saudara, ayo katakan teman kanan kirinya, ayo saudara setialah kepada Tuhan. Amin. Dan saya harap saudara datang di tempat ini juga bukan untuk absen ya, seperti di kelas. Bukan saudara. Bukan takut nanti kalau ditegur Pak Pendeta atau Pak Gembala tidak datang nanti sungkan saya. Bolehlah seperti itu saudara. Tapi tujuan yang jelas saudara datang di tempat ini supaya saudara dan saya menerima anugerah daripada Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Ini penting buat kita saudara. Jangan sampai kita keliru. Dan ini kita wariskan hubungan dekat dengan Tuhan. Dan kemudian yang kedua adalah begini saudara, memiliki pribadi yang kuat dan memiliki hati Tuhan. Kita harus wariskan ini kepada generasi kita. Kisah Para Rasul 20 ayat 24 katakan demikian. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Saudara kasih Tuhan, ini perkataan Rasul Paulus saudara ketika dia sudah bertobat, lahir baru, dan kemudian menjadi pelayan Tuhan. Satu sikap yang sangat-sangat bertolak belakang sekali saudara dengan apa yang dia lakukan zaman dulu sebelum percaya Yesus. Kalau dulu saudara dia membunuh orang-orang percaya, dia menganiaya murid-murid atau pengikut-pengikut Kristus. Tetapi sejak dia kenal Yesus saudara, hidupannya berbalik. Justru saudara dia tidak mempedulikan nyawanya, dia tetap melayani Tuhan. Wow, ini pribadi yang sangat luar biasa. Ini pribadi yang kuat dan benar-benar punya hati Tuhan. Adakah orang-orang di tempat ini punya pribadi seperti ini? Ini bukan soal pelayanan saja, tapi bagaimana saudara dan saya hari ini meyakini apa yang saudara lakukan, apa yang saudara lakukan, bahwa saya harus menjadi pribadi kuat, saya harus tetap ibadah, saya harus tetap melayani Tuhan. Karena apa? Karena saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Alasan Rasul Paulus itu cukup jelas saudara. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia sudah berjumpa dengan sesuatu yang luar biasa yang menyelamatkan kehidupannya saudara. Waktu dia bertemu dengan Tuhan, Rasul Paulus tidak mempedulikan lagi kehidupannya, bahkan nyawanya tidak dipedulikan. Karena apa saudara? Filipi pasal 3 ayat 7 sampai 8 saya bacakan buat saudara. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saudara, sesuatu yang sangat berharga kita dapatkan hari ini, yaitu mengenal Yesus. Jangan tinggalkan Yesus. Paulus saudara, dia benar-benar ketika bertemu dengan Tuhan, dia bukan orang yang sembarangan. Dia orang yang sangat berpengaruh dalam lingkungan orang-orang Yahudi. Kalau boleh dikatakan saudara, dia sudah ada anggota daripada 70 Sanhedrin,
Yaitu seperti anggota DPR seperti sekarang. Semua fasilitas dia dapatkan. Mungkin kalau dia beli banyak properti bisa, yang mahal-mahal, fasilitas yang luar biasa dia bisa dapatkan, saudara. Tapi dia katakan, ketika aku mengenal Yesus, semuanya itu kuanggap sampah. Wow, perbandingan yang jauh sekali ya. Sedangkan hari-hari ini saudara, banyak kita yang sudah mengenal Yesus lebih mementingkan hal-hal dunia. Wah, ini bahaya saudara. Lebih mementingkan perkara-perkara duniawi. Apalagi saudara, sekarang sudah banyak saudara dan saya sekarang dipertontonkan dengan hal-hal yang duniawi, yang seolah-olah nanti diarahkan begini, rohani itu tidak penting. Padahal saudara, Paulus mengatakan ini penting sekali. Karena pengenalanku akan Kristus, sesuatu yang berharga, yang melebihi daripada segala-galanya. Saya mengajak saudara dan saya hari ini, ayo ubah paradigma kita. Apa yang saudara jalani hari ini bukan sesuatu yang sia-sia, amin. Bukan sesuatu yang tidak ada gunanya, saudara. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, sesuatu yang sangat-sangat bernilai. Makanya ketika kita mengerti bahwa ini sesuatu yang bernilai, seharusnya kita excited buat Tuhan, amin. Kita bersemangat buat Tuhan. Paulus saudara, ketemu Tuhan itu, dia bersorak-sorai, haleluya, dia bersemangat saudara. Bukan berarti Paulus mengatakan begini, tidak perlu kamu kerja dunia, bukan. Kita harus tetap melakukan aktivitas kita, tapi jangan sampai saudara, apa yang kita lakukan itu menggantikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat saudara, saya selalu katakan, kita sedang digeser nilai-nilainya untuk kita menjauh daripada kebenaran, tidak fokus lagi, tidak menganggap sesuatu yang rohani itu penting, tapi biasa-biasa saja, dibuat sebagai sampingan. Tapi bagi Paulus saudara, itu adalah sesuatu yang utama. Haleluya. Dan saya percaya saudara, jemaat Tuhan di tempat ini akan menjadikan hal ini sebagai sesuatu yang utama. Tepuk tangan buat Tuhan kita, amin. Nah, yang ketiga, yang terakhir saudara, yaitu mempersiapkan generasi selanjutnya. Efesus pasal 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Perhatikan baik, di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Saudara kasih Tuhan, kita harus mewarisi kebenaran, mewarisi kehidupan Kristus di dalam kehidupan juga anak-anak kita. Karena apa saudara? Karena ini adalah perintah Tuhan. Dan selanjutnya, karena kita juga peduli dengan generasi kita. Jangan saudara terbuai dengan keadaan. Memang kesusahan, kesulitan seringkali mengalihkan perhatian kita untuk mengabaikan hal ini saudara. Tapi pada hari ini saudara, Tuhan mengingatkan kembali, ayo kita wariskan ini kepada anak-anak kita. Dengan apa saudara? Mendidik mereka. Menurut data saudara, bahwa hanya 4% ya, itu dihitung dari sebuah penelitian dari 69 juta anak dan remaja Gen Z ini yang memiliki biblical worldview atau pengetahuan tentang firman Tuhan. Sebagian besar Gen Z yang mengatakan bahwa gereja tidaklah penting, tetapi menyebut dirinya sebagai orang Kristen. 4% loh yang hanya tahu tentang wawasan firman Tuhan. Wah, ini kan berbahaya sekali, sangat-sangat berbahaya. Dan iblis sedang menggiring generasi ini untuk menjauh daripada Tuhan. Tapi saya percaya saudara, anak-anak kita akan giring dalam takut akan Tuhan. Amin. Memang tantangan sekarang yang paling kasihan itu anak-anak belum bisa ibadah. Tapi saudara, Tuhan juga
memperlengkapi. Makanya ada ilmu pengetahuan ini sebenarnya bukan untuk disalahgunakan, tetapi untuk memperlengkapi anak-anak. Sebab di dalam generasi Z ini saudara, ada beberapa hal yang terjadi ya, yaitu begini: generasi digital mahir, kemudian dan gandrung akan teknologi dan informasi. Itu anak-anak kita suka dan sering berkomunikasi dengan kalangan ya lewat jejaring sosial, Facebook, Twitter, Line, Instagram, Telegram, dan seterusnya saudara. Kemudian lebih mandiri dari generasi sebelumnya, lebih memilih untuk bekerja dan belajar sendiri. Saya punya anak saudara, saya tidak ajarin, tapi dia bisa belajar sendiri lewat YouTube. Itu generasi sekarang ciri-cirinya seperti itu. Anak kita tuh jauh lebih pandai, bukan karena kita yang mengajarkan, mereka cari sendiri saudara. Nah ini kita hidup di generasi seperti ini. Kemudian cenderung toleran dengan perbedaan. Nah, kultur artinya siapapun bisa jadi sahabat. Ya, kemudian terbiasa dengan berbagai aktivitas dalam satu waktu bersamaan. Hal ini karena mereka menginginkan sesuatu serba cepat, tidak bertele-tele dan berbelit-belit. Ini ciri-ciri generasi kita hari ini. Kemudian menempatkan uang dan pekerjaan dalam daftar prioritas, cenderung kurang dalam berkomunikasi. Nah ini saudara, berkomunikasi verbal, cenderung egosentris, individualis, cenderung ingin serba instan, tidak sabaran, tidak menghargai proses. Ini teknologi yang disediakan. Smartphone dan sosial media tidak dilihat sebagai perangkat atau platform, tapi lebih kepada cara hidup. Hanya kan kita dilihat ada WA masuk video, bapak, ibu, anak, 2 atau 3 anak duduk bersama-sama. Duduk itu saudara bukan ngobrol, tapi masing-masing termasuk orang tuanya main smartphone, HP. Ini yang sedang kita hadapi. Nah seperti tadi saya katakan, kita tidak bisa melarang mereka untuk masuk atau tahu tentang teknologi itu, tetapi saudara kita bisa pakai teknologi itu. Tuhan berikan kreativitas supaya teknologi itu pun saudara dipakai untuk memuliakan Tuhan, menyampaikan kebenaran sebagai sarana untuk penginjilan juga. Kita tidak bisa bilang, kamu jangan main HP, kamu jangan main Facebook, jangan main Twitter, jangan main Instagram. Ketinggalan nanti anak-anak saudara. Sementara yang lain sudah memakainya sebagai gaya hidup. Kita bukan mengatakan teknologi itu haram, tidak saudara. Teknologi itu tidak boleh, tidak saudara. Tetapi bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita menguasai teknologi, dalam arti menguasai artinya tidak menjadikan teknologi itu yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai teknologi. Ulangan pasal 6 ayat 6 sampai 7 katakan demikian. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Nah ayat 7 kita baca sama-sama ya. 2, 3. Haruslah engkau mengajarkannya apa? Berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring dan apabila engkau bangun. Jadi intinya begini saudara, kita harus senantiasa mengingatkan anak-anak kita, mengajarkan kepada anak-anak kita berulang-ulang, terus-menerus tanpa bosan-bosan, dimanapun saudara berada, berulang-ulang, ajarkan, beritahu mereka, ingatkan mereka. Jangan sampai begini saudara, dengan teknologi yang ada, dengan segala fasilitas yang ada, justru mereka tenggelam dalam dosa. Nah ini bahaya saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy. Bless the Lord, my soul. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul.
Namun inilah yang kami temukan. Kami mau Tuhan menjadi orang-orang yang berada dalam kegerakan. Movement terjadi di tempat ini. Kami akan wariskan ini kepada anak-anak kami. Dimulai dari kami. Ketika Paulus mengenal Engkau, hatinya menggebu-gebu, hatinya tidak tahan, hatinya menyala-nyala, sebab dia bertemu dengan pribadi yang luar biasa, yang berharga, yang punya nilai melebihi dari segala-galanya. Kami bersyukur Bapa jamah kami, bukan dengan kekuatan kami lakukan ini. Kami berserah pada Tuhan untuk Kau terus hadir dalam hidup kami, sehingga api itu tidak akan pernah padam. Bahkan di tengah-tengah akademi virus corona hari ini Tuhan, justru kami semakin menyala-nyala, kami semakin berapi-api menyala-nyala dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak kami, berkati generasi kami Bapak. Jangan biarkan mereka terlena dengan keadaan, dengan situasi yang terjadi. Namun mereka punya pengharapan, punya kepastian berjalan terus dalam kebenaran. Dan mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Ini menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya diberkati, katakan bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati. All my life you have been faithful. Oh, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Tangan kanan kita. Kami menghargai korban Kristus di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kau rela berkorban mati bagi kami. Penderitaan berat Kau alami. Malam waktu Yesus disalib, Dia mengambil roti dan memecah-pecahkannya. Dia berkata, ini adalah roti yang dipecah-pecahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali kau mengingat akan aku. Percayakah jemaat Tuhan di tempat ini bahwa roti di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari angkat anggur di tangan kanan kita ini. Ketika saudara dan saya melihat dan mengangkat anggur ini, saudara melihat 2000 tahun yang lalu darah Yesus tercurah sebagai penebus dosa kita, dan juga yang menyembuhkan segala sakit penyakit. Demikian juga yang menjadi meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kami yakin hari ini kami diteguhkan dan dikuatkan kembali bahwa darah Yesus membasuh kami. Kami bersyukur dosa-dosa kami diampuni, dan tidak ada lagi tuduhan iblis, intimidasi iblis. Kami tahu kami sudah dimenangkan dengan darah Yesus. Sesudah itu Dia mengambil cawan dan mengucap berkat atasnya, dan Dia berkata, ini adalah cawan perjanjian baru yang dicurahkan bagimu, dan perbuatlah setiap kali kau mengingat akan aku. Percayakah jemaat Tuhan di tempat ini bahwa cawan pengucapan syukur di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minum dengan iman dalam nama Yesus. Mari letakkan cawanmu. Saya mengajak kita buka tangan di hadapan Tuhan, sembah Dia. Mari mengucap syukur, mengucap syukur. Betapa berharganya engkau di mata Tuhan. Nyawa Dia berikan bagimu. Allah yang di surga turun ke bumi hanya untuk kita yang berdosa. Mari bersyukur. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih terus berbicara dalam setiap kehidupan kami, agar sampai akhirnya, sampai kedatangan-Mu yang kedua kali, sampai kami berjumpa dengan Tuhan, kami tetap setia,
Dan kami tetap Tuhan menjadi orang-orang yang dekat, yang diangkat tinggi oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang diberkati katakan bersama-sama. Amin. Silakan. Shalom Bapak Ibu. Luar biasa ya. Kita datang ke tempat ini dengar firman Tuhan. Adalah suatu keberuntungan dan anugerah buat kita. Kita diingatkan bahwa ada kegerakan Tuhan yang harus kita ikuti, ada tanggung jawab yang harus kita lakukan bagi untuk anak-anak kita dan generasi-generasi berikutnya. Saatnya kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Persembahan minggu ini kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang Kau nyatakan buat kami Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat tangan-tangan yang memberi. Kau lipat kali gandakan, Kau berkati usahanya, pekerjaannya, bisnisnya Tuhan. Biar mereka menjadi kepala dan bukan ekor, mereka jadi naik dan tidak turun, mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau berikan persembahan ini dengan penuh sukacita, dan biar setiap orang yang siap memberi mengatakan haleluya. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan dari jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Kau ada dalam hatiku, rasakan semangatku. Nyanyilah muhabbatu. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata penuhiku. Sukacita sudah nyata penuhiku. Saudara, katakan teman sebelahnya, ayo tetap setia ya. Amin, amin. Haleluya. Mari angkat kedua belah tanganmu dan arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya pada hari ini dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati lumbung-lumbungmu, diberkati adonanmu, diberkati keluar masukmu. Apapun yang kau lakukan dalam kebenaran, Tuhan buat berhasil, dan kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Dan terima berkat ini di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya katakan bersama-sama